untuk mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, biasanya kaum wanita, kaum ibu dipandang sebagai insan yang lemah jika dibanding dengan laki-laki atau pria. Dan memang faktanya begitu ya. Banyak kaum ibu secara fisik lebih lemah, juga secara mental kurang seberani atau tidak seberani pria. Faktanya memang begitu ya, wanita lebih takut terhadap banyak objek-objek, saudaraku. Nah, kepada wanita surgawi, saya mengajak saudara untuk memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat, walaupun saudara adalah wanita, tetapi saudara memiliki mental yang kuat dan tidak kalah dengan laki-laki. Banyak hal yang menjadi objek takut kita. Banyak hal. Saya kira saya juga walaupun pria memiliki objek-objek yang saya takuti. Tetapi melalui perjalanan waktu dan oleh firman Tuhan, objek-objek yang dulu kita takuti banyak yang mulai gugur, tidak kita takuti lagi. Bahkan kita memiliki keberanian yang jauh lebih dari mental kita, ya, keberanian kita sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki perasaan atau mental yang tidak mudah takut? Ya, saudaraku. Nah, ini saudara harus percaya dan mulai menerapkan atau melakukan apa yang saya sampaikan. Di Lukas pasal 12 ayat 32, firman Tuhan mengatakan, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Kalau Tuhan berkata jangan takut, berarti Tuhan menjamin bahwa kamu bisa tidak takut dan kamu bisa aman. Kalau orang tua berkata kepada seorang anak, "Ayo nak, jangan takut nak." Karena orang tua sudah memperhitungkan bahwa kalau anak tersebut melakukan hal yang diperintahkan orang tua, itu tidak akan merugikan, merusak, menyakiti, menghancurkan anak. Pasti. Ya. Ayo sini, masuk. Takut mama? Enggak apa-apa. Ayo ikut mama ke situ. Takut mama? Enggak apa-apa. Atau ayo jalan sendiri ya sampai sana. Takut ma? Tidak apa-apa. Kalau orang tua memberikan perintah kepada anak untuk melakukan sesuatu, pasti orang tua sudah mempertimbangkan bahwa hal itu tidak akan membahayakan anak. Dan pasti ada fasilitas perlindungan, penjagaan, dan satu keniscayaan untuk bisa tidak takut. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ini masih di konteks wanita surgawi. Namanya juga surgawi, saudaraku. Artinya rohani, fokus kepada hal-hal yang ada di atas. Bagaimana kita bisa tidak memiliki perasaan takut? Bagaimana kita tidak mudah takut? Bahkan kita bisa sampai level tidak takut apapun. Kecuali satu, Tuhan. Nah, saudara juga bisa melihat di dalam firman Tuhan mengenai perasaan takut ini, saudaraku, ya, di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga menyampaikan satu pernyataan yang penting untuk bisa diperhatikan. Firman Tuhan itu luar biasa, saudara, ya.
Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, ya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ketika Tuhan berkata jangan takut karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu, maksudnya kamu itu pewaris-pewaris kerajaan Allah. Ya, kamu wanita surgawi, kamu pria surgawi, kamu manusia surgawi. Jangan takut. Kenapa? Karena kamu anak-anak Allah. Yang mestinya kamu takuti, ya, Matius 10 ayat 28, adalah Dia, Tuhan. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa takut akan Tuhan, saudara? Tuhan tidak kelihatan, bahkan sering Tuhan seakan-akan tidak ada, sehingga membuat banyak orang hari ini juga tidak peduli atas segala sesuatu yang mereka lakukan. Karena Tuhan dianggap juga tidak ada, itu masalahnya. Karena Tuhan dianggap tidak ada, mereka tidak merasa perlu takut kepada Dia yang tidak kelihatan atau tidak ada. Jujur saja kita sendiri, saudaraku, telah melewati tahun-tahun yang benar-benar menyakitkan hati Allah. Ya, di gereja kita bisa saja kelihatan suci, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjadi sangat ceroboh melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, dan kita merasa Tuhan tidak ada. Saya ini seperti saudara, ya, manusia juga, ya, yang ada takutnya akan banyak objek dan tidak takutnya akan Allah yang tidak kelihatan. Tetapi saya telah melewati perjalanan panjang didikan Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Nah, tidak ada orang yang lebih beruntung, terjamin, terlindungi oleh Tuhan dari orang yang takut akan Dia. Takut akan Allah ini bukan karunia, saudara. Artinya bukan dimiliki seseorang secara otomatis dengan mudah karena Tuhan memberikan dia hati yang takut. Kalau saya berdoa dan menyanyikan lagu yang juga itu kalimat doa seperti yang kita nyanyikan tadi, berikan aku hati takut, maksudnya bukan mendadak sontak Tuhan menaruh hati yang takut lalu kita bisa takut secara otomatis, tetapi ajar aku, didik aku Tuhan, berikan aku hati takut. Itu bukan berarti lalu Tuhan memberikan kita sebungkah, seember rasa takut akan Allah lalu diguyurkan di kepala kita, lalu hati kita tiba-tiba bisa menjadi takut akan Allah. Bukan begitu, saudara. Ajar aku Bapa, nah itu takut. Gentar sepatutnya, gentar, tapi gentar yang patut, bukan gentar sedikit atau gentar versi kita. Kepadamu Bapa kami yang di sorga. Nah, sekarang saya bagikan kepada saudara kebenaran ini. Bagaimana kita bisa membangun perasaan takut akan Allah? Nah, langkah yang kita ambil yang pertama, ingat ya ibu-ibu, kaum wanita dan saudara-saudara yang mendengar firman ini, yakini bahwa Allah itu hadir. Yakini bahwa Allah itu hidup, itu yang pertama. Kita harus menyuarakan di dalam jiwa kita bahwa Allah itu hidup, Allah itu hadir. Suarakan terus. Suarakan. Jadi kita harus menyuarakan itu. Tak suarakan Allah hidup, Allah hadir. Saudara, ini bukan mau menyakiti siapapun atau merendahkan siapapun atau melecehkan institusi manapun ya. Tapi dari pengalaman saya sebagai mahasiswa sekolah tinggi teologi yang melewati 3 stratum 1, 2, 3
Itu masing-masing 4 tahun, saudara, ya. Jadi bukan yang 1 bulan, maaf 1 tahun dapat gelar. Dan saya menjadi seorang aktivis akademisi perguruan tinggi keagamaan. Orang bisa membicarakan mengenai Allah setiap hari, tapi tidak takut akan Allah. Kok bisa? Sangat bisa. Sejak saya masih menjadi mahasiswa, saya sudah menemukan para mahasiswa bercanda pakai nama Tuhan. Ya. Saya tidak tahu ya saudara, kok bisa begitu. Maaf, bukan saya merasa lebih baik. Saya tidak seperti teman-teman, tetapi kadang-kadang terbawa. Kadang-kadang saya terbawa. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Jadi apa ya, saya tidak berani memberi contoh, saudaraku ya. Menyebut nama Tuhan Yesus itu sembarangan ya. Menyebut nama Tuhan sembarangan, lalu mensejajarkan dengan dirinya, seakan-akan dirinya itu sejajar dengan Tuhan. Wah, tragis, saudaraku. Saya melihat itu dulu, saya anggap sebagai satu hal yang biasa. Tapi memang saya tidak sejahtera, tapi saya anggap ya biasalah, namanya juga mahasiswa. Tetapi kemudian saya menemukan kenyataan teman-teman yang sembarangan membuat cerita pakai nama Tuhan, lalu sembarangan, itu hidupnya sembarangan. Dan saya sudah menemukan atau melihat nyata mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, yang pinter, yang menonjol. Aduh, kalau bicara bahasa asli Alkitab Yunani Ibrani, ia begitu cakap. Kalau berdebat begitu cakap, berdebat begitu luar biasa. Tetapi suka ya bercanda menggunakan nama Tuhan atau menyebut nama Yesus. Tapi hidupnya saya lihat ya tidak bersih. Ini kalau dalam bahasa teologi namanya profanasi. Profanasi itu pelecehan ya, terhadap Tuhan atau penghujatan ya, terhadap Tuhan. Profanasi. Kita harus memerintahkan seluruh saraf kita untuk mengakui keberadaan Allah. Dia hidup, dia al-hadir. Itu diyakini dulu. Ya, jangan hanya sesaat kita menghayati keberadaan Tuhan waktu berdoa atau ke gereja. Jadi kita yang harus berbicara kepada diri kita sendiri, Allah hadir di sini. Allah hidup di sini. Dia melihat aku. Itu saudaraku. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini juga hasil dari pergumulan nyata hidup saya, saudara. Ketika saya bergumul mengenai kesucian hidup, mengapa saya tidak suci-suci seperti yang saya khotbahkan, saya tulis dalam lagu, kenapa ya Tuhan, aduh Tuhan. Nah ini yang saya dapat, taruh aku di depan matamu Eras. Itu pun akhirnya saudara, saya juga bisa lolos juga, menaruh Tuhan di depan mata kita untuk saat-saat tertentu. Untuk saat yang lain kita tidak. Nah, ketika kita tidak menaruh Tuhan di depan mata kita, kita menjadi tidak takut akan Tuhan. Kita kembali mudah berbuat dosa. Ini bukan saya karang karena mau tulis kalimat.
atau membuat syair, ini pengalaman hidup. Tadi saya mulai dengan pernyataan, saudara pahami ya, lakukan ya. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah bisa bagaimana memiliki hati yang takut akan Allah. Yuk kita belajar ya. Saya khotbah begini sambil di dalam hati saya mengatakan, aku mau lebih lagi menaruh Tuhan di depan mataku. Aduh, dimanapun, kapanpun ya. Oke, itu yang pertama ya saudaraku. Yuk, saudara dan saya kita belajar menaruh Tuhan. Dimanapun kita berada hayati, kita harus membayangkan atau memikirkan seakan-akan ada candid camera yang terus melihat kita. Coba kalau bisa begitu, kita tidak akan mudah berbuat dosa. Seperti kalau kita sedang membicarakan seseorang, lalu tiba-tiba orang itu datang, kita mulai mengalihkan perhatian kepada yang lain. Misalnya kita bicara mengenai seorang ya, namanya misalnya Jambrong. Memang Jambrong itu orangnya begitu, kita begitu. Jambrong itu nggak jujur, itu orangnya dari belakang itu suka menikam, tiba-tiba dia muncul. Ya, makanya gimana acara yang waktu itu? Setuju nggak kalau kita bikin acara dimulai dengan misalnya ada tarian gitu? Si Jambrong nimbrung, acara apa ini? Kan nanti kita ada pembukaan itu, acara pembukaan pertandingan voli misalnya. Tidak berani bicara tentang Jambrong, tidak berani meneruskan. Di depan manusia saja orang kadang-kadang ya pada umumnya tidak berani. Apalagi kalau kita sudah melihat ada candid camera. Kan ada beberapa kali peristiwa ya saudara. Ada beberapa kali peristiwa ya saudara. Saya mau memberi tip ya di satu momen gitu. Lalu yang akan saya beri tip bilang, jangan Pak, ada kamera loh. Oh, jadi dia lebih takut kamera daripada policy perusahaan itu. Ada memang perusahaan yang polisinya tidak boleh memberikan gratifikasi atau tip, tetapi ada juga yang tidak melarang. Silakan kamu kasih tip untuk pegawai saya demi kesejahteraan mereka ya. Tapi ada yang memang tidak diperbolehkan. Nah, kalau saya memberi tip di satu momen gitu ya, lalu bosnya juga tidak keberatan, bosnya malah bilang, saya terima kasih dong, bilang terima kasih, makasih om gitu, kamu dikasih kok. Terus pegawainya bilang, udah Pak, oh berarti boleh gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya kasih bosnya, bos ini untuk tip ya untuk anak-anak, ini saya kasih tip ya. Tapi ada yang berkata, jangan Pak, ada kamera loh. Oh kamera, takut kamera ya. Kenapa kita tidak takut kamera Tuhan? Ku taruh Tuhan depan mata. Ayo, mulai saat ini kita mau taruh perhatian kita kepada kamera Tuhan ya. Mata Tuhan melihatnya. Kita masuk ke poin kedua. Bagaimana membangun perasaan takut? Menghayati kisah Alkitab. Tentu memahami isi Alkitab itu jelas harus. Karena waktu kita membangun konstruksi atau bangunan berpikir tentang kebenaran di dalam pikiran kita itu otomatis kita menjadi takut akan Allah. Tetapi secara khusus coba kita menghayati peristiwa kisah-kisah dalam Alkitab. Misalnya Laut Kolsom terbelah.
Coba bayangkan bahwa peristiwa itu peristiwa di mana kita seakan-akan hadir. Dan kita berpikir seakan-akan itu baru terjadi. Dan saya sudah mempelajari itu. Dan ini terjadi benar, saudara. Kadang-kadang ya, tidak selalu, tapi itu kadang-kadang saja. Ketika saya menghayati sebuah kisah, saya betul-betul menangis. Ini kalau dilihat orang bisa konyol, kok tiba-tiba nangis gitu, saudaraku. Betul. Tindakan-tindakan Allah di perjanjian lama itu membuat hati kita itu tersentuh. Kisah-kisah di dalam Alkitab, kita membaca dan seakan-akan kita hadir di dalam kisah itu. Wah, itu hebat, saudaraku. Di perjanjian lama itu banyak kisah-kisah yang kalau kita hayati dengan benar, seakan-akan kita hadir dalam peristiwa tersebut. Itu sebenarnya seperti menghidupkan Allah di dalam hidup kita. Kita membayangkan bagaimana orang-orang Israel ya menjadi kacau ya, gusar, ketakutan, gentar, kacau pada waktu dikejar oleh tentara Firaun, sedang mereka ada di dua lembah. Saya sudah sampai ke tempat itu, saudara, pada waktu pergi ke Holy Land ya. Kita dibawa, kita lewat Mesir, kita dibawa ke dua bukit bangsa Israel lewat sini nih, lalu Laut Kolsom di situ. Jadi mereka tidak bisa lari ke kanan atau ke kiri, seperti dijebak. Waduh, betapa gentingnya suasana saat itu, saudara. Betapa kisruhnya suasana itu. Jadi tidak heran kalau Musa sampai disalahkan. Seakan-akan Musa mau menguburkan mereka di padang tersebut. Lalu betapa tegangnya juga Musa sebagai manusia. Lalu Tuhan menyuruh ia mengulurkan tangan ke atas, ke laut, maksud saya, ke arah laut, dan laut itu terbelah. Wow, kasih Tuhan luar biasa, saudaraku. Nah, karena saya guru sekolah minggu dari muda, saya punya pengalaman guru sekolah minggu itu saya kira belasan sampai puluhan tahun. Sejak muda, belasan tahun paling tidak. Bahkan dulu kalau di sinode ada pertemuan-pertemuan, saya itu diberi tema bagaimana bercerita ke anak sekolah minggu. Jadi dulu memang saya memiliki keahlian itu. Sekarang tentu sudah tua ya, sudah tidak bisa seperti dulu. Saya membayangkannya, ini memang perlu ada bakat yang namanya bakat aiditis. Bakat untuk membayangkan peristiwa. Dan saya sudah biasa membuat cerita, lalu saya membayangkan bagaimana Miriam mendorong Musa ya, yang ditaruh di sebuah box gitu, didorong di pinggir dengan hati yang takut. Lalu tiba-tiba ada serombongan orang rame, putri-putri Firaun, tentu dikawal oleh prajurit-prajurit. Waduh, ketahuan deh, ketangkep basah nih. Bagaimana Miriam mulai menitikkan air mata dan mulai berkata, Mama, maafkan Mama, aku tidak bisa menjaga adik, Mama. Tetapi kemudian salah satu putri Firaun malah menolong dan menyuruh Miriam untuk mencari seorang ibu yang bisa menyusui dia. Coba, kalau tidak ada Allah mana mungkin, saudaraku. Ini belum tembok Yeriko yang runtuh dan lain-lain. Hayati, seakan-akan kita ada di situ, saudaraku. Iya. Waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, mati dia bisa dibawa. Kelaparan, ada kala jengking ular mati dia. Tapi Tuhan menolong, dia diangkat keluar.
Dia pikir udah, terima kasih bang, abang baik. Oh bukan baik, dijual. Mungkin lebih baik mati di dalam sumur daripada jadi budak. Ini jadi budak. Dan terus kisahnya, bagaimana Tuhan menolong mereka. Ini belum kisah Daniel, Sadrak Mesakh Abednego. Wow, bagaimana Allah nyata dalam hidup mereka. Itu luar biasa, saudaraku. Nah, saudara harus bisa menghayati kisah-kisah tersebut, dan seakan-akan saudara ada di dalam, saudara ada di situ, hadir di situ, dan seakan-akan itu baru terjadi beberapa waktu ini. Jadi begitu hidup, sehingga pada waktu saudara menghadapi satu ancaman, saudara berkata, dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat saja tidak menghanguskan Sadrak Mesakh Abednego. Apalah artinya masalah ini? Elia ya, yang ada di tempat di mana tidak ada makanan, bisa kok dikirimi makanan oleh burung gagak. Tuh, itu membuat hidup, saudaraku. Kehadiran Allah, kenyataan Allah itu. Nah, kadang-kadang memang Tuhan seperti tidak ada, tidak peduli kita. Belajarlah Alkitab. Seperti misalnya Lazarus meninggal, masuk sakit. Marta Maria kirim surat atau memberitahu kepada Yesus bahwa yang kau kasihi sakit. Kalimatnya yang kau kasihi. Dia mau menarik perhatian, ini yang kau kasih itu loh. Tapi Yesus sengaja datang lambat. Ya itu semua juga memang skenario Tuhan. Sampai meninggal. Saudara, tetapi Tuhan itu setia. Tuhan hadir. Aduh, luar biasa, saudara. Banyak kisah-kisah membuat hati kita hancur. Benar, dan itu penghayatan kita akan Allah menjadi hidup. Benar-benar menghidupkan Allah di dalam hidup kita. Ditambah dengan kebenaran-kebenaran firman yang itu membangun, saudaraku. Oke, saudara. Dengan menghayati kehadiran Allah, Allah itu hidup maksud saya, lewat Alkitab dan membangun kebenaran, saudara akan membangun perasaan takut, ya, menghayati hadirnya Allah, menghayati kehadiran Allah melalui cerita Alkitab dan kebenaran Alkitab, terbangun perasaan takut. Yang ketiga, bagaimana membangun perasaan takut ini? Melalui perjumpaan dengan Allah. Saya pernah cerita kepada saudara bahwa suatu malam saya betul-betul gemetar, saya bisa tiarap gitu, tidur tertengkurap gitu, menghayati kehadiran Allah. Dan salah satu doa yang saya naikkan waktu saya sakit adalah, ini benar, saya doakan berhari-hari, buat hatiku gentar terhadap kebesaran-Mu ya Allah. Maka saya sering mengatakan pada hari-hari itu, beri aku kengerian akan Engkau. Bukan kengerian yang negatif ya, kengerian yang positif. Dan memang ya, melalui sakit, lihat penderitaan orang, kematian orang, atau keadaan kita yang nyaris meninggal, itu membuat kita menjadi lebih gentar. Jadi bersyukur kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami keadaan-keadaan yang menegangkan ya. Dan itu saudara baru merasakan betapa kecilnya kita. Saya berapa kali naik pesawat, saudara, ini yang jaraknya Indonesia, Amerika misalnya, Indonesia, Australia, terlalu New Zealand, dan saya pernah di atas laut Pasifik atau Atlantik ya. Di atas lautan yang begitu luas, lalu kita digoyang, ada turbulence gitu, ngek. Jadi pesawat saya bunyi gini, ngek.
ngek. Jadi pesawat tuh seperti mau patah. Ngek, 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 ngek. Terus ada ces, apa cahaya kilat. Wah, kita lihat luar ini gelap, tiba-tiba ces. Ngek, ngek. Aduh. Tapi hati saya waktu itu kan belum setua hari ini. Saya masih lebih muda dari sekarang. Saya berpikir pasti pesawat ini didesain untuk bisa menghadapi kondisi ini. Lautan lepas, waduh, sejauh mata memandang itu kan laut, saudara. Ngek, 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 ngek. Waduh, luar biasa. Ya, saya juga pernah naik perahu, bukan kapal ya, perahu. Kalau nggak salah perahu ya, udah. Itu 9 jam perjalanan kalau tidak salah. Dibawa ke pusaran, jadi perahu itu bisa diangkat itu. Seperti terangkat lalu bek. Terangkat bek. Saya takut terangkat bleknya begini. Waduh. Dan pelampungnya itu hanya 2 atau 3. Saya bawa sendiri dari Jakarta. Lalu teman saya, mungkin 2 atau 3. Lalu nggak ada pelampung di situ. Waduh, itu ampunan saudaraku. Di situ ada orang-orang daerah timur ya, sampai takut, sampai nangis. Oh Tuhan Allah gitu. Oh Tuhan Allah, terus darah Yesus. Ini orang, ini pasti orang karismatik ini. Di dalam suasana begitu, ya Tuhan Allah gitu. Terus ada yang darah Yesus gitu. Darah Yesus. Betapa kecilnya kita. Betapa kecilnya. Aduh saudaraku. Dan itu sudah mulai malam. Dari senja masuk malam. Udah mulai gelap. Benar-benar. Suasana seperti itu menunjukkan betapa kita ini tidak ada artinya. Makanya kalau kita bisa datang kepada Tuhan, berdoa dan merasakan kehadiran Tuhan, kedahsyatannya, wah, itu berkat kekal. Makanya kepada Bapak Ibu, jangan lewatkan doa pagi melalui Truth ID jam 5. Jangan lewatkan jam 5 sampai jam 6. Selalu ada renungan atau biasanya ada renungan ya. Nah, ini akan memberikan kekuatan kepada saudara. Hadirat Tuhan itu akan memberikan kepada saudara itu kekuatan. Beda orang yang doa pagi dengan orang yang tidak doa pagi, itu beda. Amin.